Berarti abang sekarang di Tokopedia. Di toko kopi Jaya, lini yang lain, warehouse Jaya, Warehouse lah. Jaya Warehouse. Jaya Warehouse. Kalau belum, ini mungkin abang bisa jelaskan. Jaya Warehouse itu seperti apa? Sebenarnya kalau Jaya Warehouse adalah suatu bentuk warehouse gudang ya. Sebenarnya itu gudang yang dimana mensuplai toko kopi Jaya. Yang nata-nata barang, hitung barang, cuma gitu aja Pak. Oke, oke. Terkait sama barang-barang gitu. Yang abang mungkin job desk-nya abang di warehouse sekarang itu ngapain? Kalau job desk, yang pertama jelas memastikan barang-barang itu tersedia untuk toko kopi Jaya. Yang kedua, memastikan tim produksi itu sudah melakukan produksi untuk pemenuhan barang-barang juga. Yang ketiga, memastikan barang itu keluarnya sesuai, istilahnya ya kontrol barang lah saya ini. Memastikan operasional berjalan dengan baik, pengiriman juga berjalan dengan baik, sesuai, ya gitu aja sih. Yang membuat abang istilahnya betah di warehouse Tokopedia ini apa? Tadi selain sumber kehidupan ya pasti dong. Apalagi sih? Apa ya? Ya karena kita bekerja itu bareng sama saudara-saudara, mungkin kayak itu. Oh, karena culture-nya PPI. Iya, PPI. Tapi walaupun culture-nya PPI ya, profesionalisme masih tetap berjalan. Oh iya. Cuman akhirnya koordinasi yang dilakukan itu lebih mudah. Oh iya. Kayak gitu. Ketika ada permasalahan muncul, koordinasi dengan mereka itu lebih mudah. Tetap di Berbaris, berbincang bareng senior inspiratif. Kali ini episode sudah ke-19. Sebelah saya jelas kita bakalan bahas apa kan? Langsung aja Bang, perkenalkan Bang. Kamera 1, kamera 2. Yang mana Bang? Boleh? Ini aku. Boleh. Perkenalkan, saya Yusufa Syahra Ramadana, dulu purna tugas 2006. Itu sih, itu apa lagi? SMA mana Bang? SMA. Kalau SMA dulu SMA 2. SMA 2 itu yang di Jalan Laksamarta Dinata. Oke, mau nggak ada. Over betul. SMA 2. SMA 2. PPI tahun 2006. 6. Keterima, kalau dulu kan kita bisa seleksi kelas 10, kelas 11 nih Bang. Betul. Kalau dulu Abang seleksi tahun pertama. Jadi waktu saya masih kelas 10 itu sudah alhamdulillah bisa lolos. Oke, top global ya, Top global. Nah, sebelum jauh nih Bang, kita bahas PPI dulu. Oke. SMA 2 asli Malang kan? Asli Malang. Asli Malang. Arema asli bro. Walaupun sekarang Arema Tewur. Saya ikut Tewur. Oh, iya. Sekarang di Malang, domisili Malang kan Bang? Domisili Malang. Kalau boleh tahu di daerah mana Bang? Daerah Saujajar. Di situ. Nah, dulu kok bisa atau apa sih Bang alasannya Abang buat daftar Paskibraka? Oke. Kalau sampean adik ya tak panggil adik ya. Adik Yusril ini tanya bagaimana cerita saya menjadi seorang paskibraka. Sedikit aja cerita bagaimana saya menjadi seorang paskibra dulu aja. Gimana? Boleh paskibra. Oke, SMA dulu. SMA dulu nih. Oke. Jadi dulu waktu pendaftaran paskibra itu kan untuk 17 Agustus saja waktu itu. Sedangkan saya masuk di SMA 2 itu ada syarat dari orang tua. Syarat. Kamu harus ikut ekstrakurikuler paskibra. Loh Bu, kenapa harus paskibra? Wis, manut ambek ibu, gak manut kata kayak sangu. Wah, itulah. Itu cerita awal saya menjadi seorang paskibra, Pak. Si Bang. Gimana? Biasanya orang masuk sekolah itu syaratnya harus belajar lebih rajin. Yoi. Emang orang tua Abang ada basic paskibra atau apa kok sampai syaratnya seperti itu? Nah, gini. Karena kebetulan orang tua saya ngajar di SMA 2. Oke. Jadi seperti itu. Dan beliau mengerti bahwa anak-anak paskibra itu punya attitude yang baik, punya skill-skill yang berbeda daripada ekstrakurikuler lainnya. Mungkin itu yang dilihat orang tua saya waktu itu. Oke. Nah, sedikit cerita lagi nih. Ketika seleksi itu berjalan, wah, sikap sempurna tak tegap-tegapno badanku.
aku kudu keterima nggak oleh sangu iki. Nah, seperti itu, sampai seperti itu dulu. Akhirnya terpilih, berlanjut sampai pengibaran di sekolahan selesai. Nah, baru di situ saya dikasih cerita sama senior, ada langkah lagi untuk menjadi seorang paskibraka. Bagaimana bang caranya? Wis ikuti aja paskibra. Penasaran kan? Setelah ikut jadi seorang paskibra di SMA, penasaran paskibraka itu seperti apa? Menarik nih, karena paskibra SMA itu sebenarnya terpaksa, tapi menjadi terbiasa. Terbiasa dan akhirnya banyak saudara, itu sih. Terus ada pendaftaran, waktu itu di tahun 2006, ya saya ikut. Saya ikut, ya gimana caranya berusaha, saya harus lolos tahun ini, seperti itu sih. Sempat pada waktu tes itu ada tes kesehatan kan, ada lari juga, tes fisik. Kondisi waktu itu saya kaki sebelah kanan pincang. Karena habis jatuh. Nah, jadi kondisi kaki kanan tuh agak sedikit bengkak. Jadi memaksakan waktu itu untuk tes larinya. Dan waktu itu kan ada tes menapakkan kaki di kertas waktu itu. Nah, itu ya kelihatan bengkaknya. Kelihatan. Jadi di hasil tapaan di kertas itu kelihatan kalau kakiku bengkak. Kayak gitu. Ditanya sama senior, "Loh, kakinya kenapa?" Bengkak Kak, habis jatuh sayang. Ya udah. Kayak gitu sih, itu sedikit cerita waktu seleksi dulu kayak gitu. Ya alhamdulillah lolos di tahun pertama ya ibaratnya. Kita kan punya 2 kali kesempatan. Tahun pertama kelas 10 dan tahun kedua kelas 11. Oke, nah itu. Kebetulan kelas 10 itu alhamdulillah langsung lolos. Gitu, Pak. Jadilah seorang paskibraka. Udah mendarah daging karena biar dapat sangu. Seperti itu, biar dapat sangu. Oke, mungkin tahun 2006 yang pernah kita undang di berbaris itu Kak Vina. Kak Vina. Nah, waktu keterima nih Bang, paskibraka ini, Abang kaget nggak? Kan pasti beda paskibra SMA sama paskibraka yang tingkat kota. Perbedaan apa sih Bang yang Abang dapat? Atau mungkin Abang kaget kok ini atau seperti apa? Ya, yang jelas pertama dari cara apa? Pendidikannya ya. Ibaratnya pendidikannya di SMA seperti apa, tingkat SMA, di tingkat paskibraka kota seperti apa, ya ada sedikit kaget. Tapi alhamdulillahnya semua sudah dipersiapkan waktu di sekolah itu. Jadi ketika masuk di paskibraka ya tetap bikin masalah, tetap wajar lah. Punya ada apa ya, biar kita punya cerita gitu. Ya walaupun tetap melakukan kesalahan di dalam situ. Tapi alhamdulillah ketika yang saya syukur ya, ketika saya punya permasalahan dulu di paskibraka, itu jadi sesuatu yang momen yang sangat saya ingin ulang gitu. Ya walaupun dihukum ya, tapi itu sangat saya ingin ulang waktu itu. Karena mungkin itu sekali seumur hidup. Apalagi itu di momen-momen kita SMA. Betul. Masa-masa SMA. Nah, loncat nih Bang. Boleh. Setelah paskibraka dengan awal yang terpaksa dan segala macam, lulus nih Bang. Abang lanjut ke apa nih, kuliah atau langsung kerja atau seperti apa? Lanjut kuliah Bang. Kuliah di mana? Iya. Jadi kalau kuliah waktu itu ini agak apa ya? Apa-apa. Kuliah itu selama 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun deh. Itu cicilan apa kuliah? Kuliah di mana Bang? Jadi yang pertama waktu itu masuk kuliah di Universitas Negeri Malang jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. PJKR. Nah, itu selama 8 tahun. Nah, selesai. Akhirnya mutasi ke Universitas lupa saya namanya. Apa? IKIP? Bukan, di Kediri. Di Kediri. Iya, lupa saya namanya. Apa gitu, lupa lah. Lulus. Sudah terlalu lama banget. Lulus. Jadi ijazahnya pendidikan olahraga. SPD olahraga. Nah, setelah lulus ini Bang. Ya. Setelah lulus langsung jadi, berarti kalau sesuai jurusan guru, harusnya jadi guru. Tapi sempat jadi guru Bang. Sempat jadi guru. Jadi proses penyelesaian skripsi itu sempat ngajar sukuan gitu. Honorer. Di, kalau boleh tahu,
banyak tempat lah. Banyak tempat ya. Jadi yang pertama di SD, Ya. tingkat SD. Yang kedua waktu itu di tingkat SMK. Yang ketiga di tingkat SMP. Jadi tingkat SD, SMP, SMA. Oh, SMA enggak sih. SMK. SMK ya, SMK. Itu. Nah, setelah itu katanya tadi seharusnya di guru. Seharusnya nih. Seharusnya jadi guru. Nah, tapi sekarang sibuknya apa ini ya, Bang? Kalau sekarang sibuknya jadi ya yang nata-nata barang, hitung barang, cuma gitu aja, Pak. Oke. Iya. Oke. Terkait sama barang-barang gitu. Barang. Nah, ini ada toko kopi Jaya. Pasti barangnya toko kopi Jaya. Betul, barangnya toko kopi Jaya. Betul. Berarti Abang sekarang di toko kopi Jaya. Di toko kopi Jaya, lini yang lain, warehouse Jaya. Jaya warehouse lah. Jaya Warehouse. Jaya warehouse. Kalau belum, ini mungkin Abang bisa jelaskan. Jaya Warehouse itu seperti apa? Sebenarnya kalau Jaya Warehouse itu, Jaya Warehouse adalah suatu bentuk warehouse gudang ya. Sebenarnya itu gudang yang dimana mensuplai toko kopi Jaya yang ada di Malang dan yang ada di Bali. Oke. Itu. Nah, Abang masuk di warehouse ini dari tahun berapa, Bang? Insya Allah tahun 2022 kalau nggak salah. 2022. Kalau nggak 22, 21. Sebelum itu atau ada yang Nah, jadi gini ceritanya. Dulu 2019 saya pernah masuk di toko kopi Jaya di bulan November. Masih ingat aku? Masih ingat. Itu apa? Barista? Jadi barista dulu. Barista. Oke, barista dulu. Tetap jadi barista dulu. Setelah beberapa waktu jadi barista, skip setahun lah. Istilahnya aku skip setahun atau hampir 2 tahun ya. Setahun kalau nggak salah. Skip. Jadi setelah ikut Jaya, resign dulu selama setahun. Setelah itu balik lagi ke Jaya. Dan kembalinya tetap jadi bar dulu. Ngebar dulu, balik ke bar. Nah, setelah ngebar, waktu itu posisi ada di Sawu Jajar. Iya, jadi ada beberapa outlet kan. Itu yang kebetulan yang ada di Sawu Jajar. Setelah itu dimutasi ke Ijen, nah baru itu saya masuk ke warehouse. Jadi pertama kali masuk warehouse di tahun sekitar 2021 atau 2022 gitu lupa. 2022 insya Allah. Nah, kalau Mas warehouse ini Pak, warehouse tadi penyuplai untuk kopi Jaya. Betul. Dari bahan dan segala macamnya berarti. Dari bahan mentah sampai bahan matang setengah jadi ibaratnya. Berarti apa aja sih Bang yang diproduksi hitungannya berarti ya? Diproduksi di warehouse itu apa aja? Banyak ya. Bahan produksinya banyak. Yang utamanya bahan mentah itu pasti. Kita mensuplai dari warehouse ke toko kopi Jaya itu bahan mentah. Yang kedua bahan setengah jadi. Setengah jadi kalau di kita sebutnya barang jadi, tapi kalau untuk toko kopi Jaya jadinya barang setengah jadi. Kalau di outlet nyebutnya setengah jadi. Betul. Kalau di tempat warehouse itu jadinya barang jadi karena barang yang siap dijual sama warehouse ke toko kopi Jaya. Kayak gitu. Ada 2 tipe itu sebenarnya barangnya. Nah, gini garis bawahi karena warehouse ini adalah segmennya dari toko kopi Jaya kan. Secara garis besarnya seperti itu. Nah, di warehouse sendiri ini di Malang kan, Bang? Di Malang. Ada lagi tapi. Ada lagi. Iya. Karena ini kan toko kopi Jaya meloncat luar pulau kan. Lompat. Di sana juga ada sendiri. Jadi ini area Malang. Iya. Nah, Malang dan Bali lah. Malang dan Bali. Malang dan Bali. Kalau sekarang berarti Abang di warehouse itu positioningnya seperti apa, Bang? Positioningnya mungkin bisa disebut kepala warehouse mungkin. Kepala warehouse ya. Di warehouse. Mungkin apa? SPV atau kepala ya. Nah, ini lebih tepatnya mungkin Bang Arif yang tahu. Mungkin kita sebut kepala aja lebih enak. Boleh, atau mungkin disebut SPV atau gitu. SPV. Lebih amannya SPV aja. Lebih aman. Lebih amannya SPV aja karena saya masih belum mengerti posisi yang jelasnya seperti apa. Mungkin kalau ini yang Abang mungkin job desk-nya Abang di warehouse sekarang itu apa itu? Kalau job desk yang pertama jelas memastikan barang-barang itu tersedia untuk toko kopi Jaya. Yang kedua, memastikan tim produksi itu sudah melakukan produksi untuk pemenuhan barang-barang juga. Yang ketiga, memastikan barang itu keluarnya sesuai. Istilahnya ya kontrol barang lah saya ini. Memastikan operasional berjalan dengan baik, pengiriman juga berjalan dengan baik, sesuai. Ya gitu aja sih.
Nah, berarti kan banyak divisi di situ, Bang. Sebenarnya ada banyak divisi, betul. Kalau boleh tahu nih, Bang, yang beroperasi di warehouse itu sekarang berapa orang? Ada 16 orang. 16 orang. 16 ini. 16 orang, belum termasuk satu orang yang disebut Bang Arif tadi. Oke. Kalau ada Bang Arif jadi 17. 17. Iya. Kita main aman 16 orang aja. 16 orang aja ya. 16 orang di warehouse. Warehouse ini bentukannya seperti berarti rumah produksi. Rumah produksi Dengan 16 orang. 16 setiap harinya berarti, Bang, ya? Setiap harinya. Memproduksi hal-hal atau barang-barang kebutuhannya Jaya. Betul. Oke. Berarti kan banyak yang dikerjakan nih, Bang. Banyak banget. Divisinya pun juga banyak. Dia Abang sempat nyinggung buat controlling kalau ini barangnya tersedia. Nah, betul. Terus juga produksi tersedia. Kalau pengiriman, nah itu berarti ada divisi apa aja, Bang? Ada. Jadi divisinya ada beberapa ya. Ada divisi administrasi dan keuangan, Oke. divisi produksi, sama divisi pengiriman dan logistik. Oke, produksi, pengiriman dan logistik. Sama administrasi dan keuangan. Itu dari 16 orang itu dibagi 3 divisi. Dibagi menjadi 3 divisi. Cuman masing-masing divisi yang paling banyak ada di tim produksinya. Oke, kita bahas tim produksinya dulu. Boleh. Tim produksinya itu berarti fokusnya produksi untuk Tokopedia Jaya. Pure untuk Tokopedia Jaya. Pure. Cuman alhamdulillah ada beberapa istilahnya ada beberapa outlet lain yang di luar Tokopedia Jaya memesan produk kita. Oh, ada kayak gitu. Ada beberapa, nggak banyak, cuman beberapa. Oke. Nah, beberapa produk juga yang dipesan, nggak semua produk yang ada di Tokopedia Jaya Jaya Warehouse. Oke. Jadi hanya beberapa produk saja yang dikeluarkan. Oke, contoh yang aku minum sekarang ini, Bang. Ini susu. Untuk apa namanya? Sorry. Susu Jaya. Susu Jaya. Betul, kalau yang satunya Mantap Jaya. Nah, ini Susu Jaya sama Mantap Jaya itu kan apa ya, Bang? Kopinya beda, takaran kopinya beda. Betul. Coba sih minum dulu. Nah, soal kayak gini, contoh satu produk ini, Bang. Iya, betul. Di sini kan sudah kayak gini. Nah, yang dikirim dari warehouse itu seperti apa? Oke, yang dikirim ya? Ya. Sedotan ini dari warehouse. Oke. Lidnya ini tutup plastik penutupnya ini juga dari warehouse. Oke. Bahkan cupnya ini juga dari warehouse. Dan yang ada di dalam isinya ini juga dari warehouse lah. Oke, jadi makanya tadi disebut yang di sini itu bahan setengah jadi. Betul. Tapi kalau dari warehouse itu barang jadi. Barang jadi. Oke, jadi dari sedotan. Dari plastik, tutup plastik ini, lid sealnya, sama cupnya ini semua dari warehouse. Bahkan isinya juga dari warehouse. Isinya juga dari warehouse. Jadi inti itu di warehouse. Intinya itu di warehouse. Intinya inti Tokopedia itu di warehouse. Core of the core. Nah, kalau gini, misal siomay atau apa yang siomay, jualan siomay banget. Itu ngetes saja itu tadi, nggak ada kan? Jangan main-main. Gyoza. Berarti gyoza juga dari sana. Gyoza dari Jaya Warehouse. Cuman ya ada beberapa hal yang sebenarnya itu dari supplier. Oke. Jadi nggak pure semuanya dari warehouse, enggak. Oke, jadi memang rekanan juga ada. Rekanan juga ada. Jadi warehouse tidak berdiri sendiri, tapi ya tetap lah pasti supply juga ada dari luar. Karena nggak mungkin warehouse berdiri sendiri. Ya. Oke. Nah, inspirasinya Abang sampai sekarang di Jaya atau cita-citanya Abang itu seperti apa, Bang? Cita-cita. Karena masuk ini udah berapa tahun berarti ya? Ya hampir 4 tahun lah. 4 tahun ya. Sampai sekarang, sampai mungkin tadi SPV Warehouse itu harapan kedepannya buat Jaya atau buat Abang sendiri di Jaya itu seperti apa? Mungkin harapan untuk Jaya Warehouse ya, mungkin ya. Ya kalau untuk Jaya Warehouse harapan yang paling utama adalah Jaya Warehouse semakin besar, semakin gemuk, dan Jaya Warehouse bisa berdiri semakin tegak lah istilahnya, karena di dalamnya juga ada saudara-saudara. Bukannya saudara-saudara yang dulunya sama posisinya seperti kita, Purna Paskibraka juga yang mengabdi juga bekerja di Jaya Warehouse. Nah, ya harapannya semakin besar karena ya itu ladang untuk kami, ibaratnya kami orang-orang warehouse itu
hidup. Oke. Ya, harapannya ya semoga semakin besar, semakin lancar. Kayak gitu sih. Oh, kemarin aku juga ngobrol sama Bang Revan Oke. sebagai ARD Jaya. Betul. Itu memang Tokopedia Betul. dan PPI itu adalah ibaratnya kita serumpun. Betul. Kayak gitu, jadi warehouse dan Tokopedia dan PPI itu adalah juga satu rumah. Betul. Seperti satu itu. rumah. Betul. Oke. Nah, karena tadi bilang 16 orang nih, Bang. 16 orang. Mungkin Abang SPV-nya atau Ya, SPV lah. ya SPV lah. Yang mana SPV? Kan pasti ngordinir setiap hari nih, Bang. Iya. 16 orang. Enggak 16 orang setiap hari kan pasti ada yang libur. Oh iya, sorry. Ada yang libur, nggak mungkin kerja Iya, nggak mungkin kerja terus. Iya, bener. Kerja rodi. Nah, maksudnya yang mau aku tanya itu skema atau mungkin tips dari Abang, gimana sih Bang buat ngordinir teman-teman yang kerja di warehouse dengan setiap hari produksi mungkin hal yang sama atau seperti apa? Nah, karena logistik apa? Timnya itu sudah dibagi, divisinya sudah ada. Jadi masing-masing divisi itu sudah mempersiapkan list pekerjaannya sendiri-sendiri sebenarnya. Oke. Jadi saya tinggal memastikan ini sudah dikerjakan, ini sudah berjalan dengan baik. Nah, tinggal seperti itu aja. Tinggal mana yang kurang itu yang saya isi kayak gitu sih. Oke. Mengkoordinir mereka supaya berjalan produksi operasional berjalan dengan baik. Seperti itu sih, Bang. Oke, karena berarti kan misal gini Bang, permintaan dari beberapa outlet Jaya itu kan berbeda-beda nih. Betul. Jadi konsepnya adalah apa yang kita mau itu bakalan kita minta. Saya sebagai outlet nih, saya misalkan kurang cup misal, Oke. 100 atau berapapun itu, Betul. berarti saya meminta ke warehouse. Betul. Warehouse menyiapkan dan segala macamnya. Betul. Ketika ada miss di salah satu komunikasi itu cara menanggulangi gimana Bang? Misal mau pesan cup 10 dikirim 50 nih atau seperti apa nih? Itu gimana? Yang jelas kalau ada terjadi problem seperti itu dari pihak Tokopedia, utamanya dari outlet, itu pasti langsung konfirmasi. Oke. Jadi tim pengiriman pun itu juga sudah dibekali dengan ibaratnya tools surat kayak gitu, surat jalan. Nah, sudah dibekali dengan hal seperti itu. Ketika barang itu tidak hadir sesuai dengan kuantitinya, itu bisa langsung dikomunikasikan. Jadi ada dua arah yang nyampe masuk ke Jaya Warehouse. Dari tim outletnya masuk ke warehouse, dari tim pengiriman warehouse sendiri masuk ke warehouse. Oke, karena saling berhubungan tadi 3 tim ini. Pengiriman, administrasi, sama produksi. Nah, produksi sempat kita bahas tadi. Pengiriman juga ini sudah kita bahas ya. Jadi istilahnya dari warehouse distribusikan ke semua outlet sesuai permintaan dan segala macam. Nah, administrasi nih Pak. Konsep administrasinya itu seperti apa? Atau barang keluar masuk ya tadi kayak permintaan dari beberapa outlet. Sebenarnya kalau saat ini administrasi lebih ke arah keuangannya. Oke, keuangannya. Iya, lebih ke arah keuangannya. Kalau administrasi secara barang masuk, barang keluar masih di aku. Jadi aku yang menghandle Mas ya. Oke, nah kayak gitu. Permintaan mungkin yang paling beban kerja atau yang memakan waktu banyak itu mempersiapkan apa sih Bang? Misal menu Mantap Jaya kah? Apakah? Atau seperti apa? Kalau menu mungkin ini bisa dibahasnya sama anak outlet ya. Ya. Tapi kalau di warehouse produksi yang paling lama itu ada di hot kitchen. Nah, ada beberapa lagi. Jadi produksi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Oke. Ada hot kitchen, ada pasta, dan ada pastry. Oke. Hot kitchen nih dari produksi nih, bercabang lagi. Ada hot kitchen. Hot kitchen ini tadi produksi 3 itu tadi pasta, pastry, sama hot kitchen sendiri. Oke. Terus pastry sendiri. Dan satu lagi pasta itu juga sendiri. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Boleh. Hot kitchen dulu deh. Hot kitchen ini kenapa kok sebetulnya hot kitchen dan itu ngapain sih? Ya, sebenarnya kenapa disebut hot kitchen ya karena hubungannya dengan api mungkin ya. Oke, ya, api. Hot kan panas. Jadi mereka memproduksi bahan-bahan yang menggunakan panas yang jelas. Oke. Hot kitchen itu ada, sebelum sampai ke itu, hot kitchen-nya ada 2 Bang. Hot kitchen ada 2 lagi? Apalagi itu Bang? Maksudnya posisinya ada 2, jadi ada yang di belakang, ada yang di depan. Itu pembagian terkait produknya sebenarnya. Oke. Kayak gitu.
Kenapa hot kitchen itu paling lama ya karena prosesnya. Yang jelas prosesnya paling lama. Hot kitchen itu. Oke, tadi yang pastry ya juga jelas pastry. Pastry ada sendiri dan sama pasta. Oke, pasta ini saus-sausan, pastry juga roti-rotian segala macam. Hot kitchen ya produksi-produksi yang mungkin di situ membutuhkan waktu yang lama. Betul. Oke. Dan hubungannya dengan panas lah hot kitchen itu. Oke, kalau Abang sendiri udah 4 tahun nih, Bang. Betul. Yang paling lama di warehouse selain Abang ada lagi? Ada. Ada yang paling lama juga ada. Bahkan lebih lama dari saya juga ada. Oke. Ada. Yang membuat di tim produksi ada. Yang membuat Abang istilahnya betah di warehouse Tokopedia ini apa? Tadi selain sumber kehidupan pasti dong. Apalagi sih? Apa ya? Ya karena kita bekerja itu bareng sama saudara-saudara, mungkin kayak itu. Oh, karena culture-nya BPI. Iya, BPI. Tapi walaupun culture-nya BPI ya, profesionalisme masih tetap berjalan. Oh iya. Cuman akhirnya koordinasi yang dilakukan itu lebih mudah. Oh iya. Kayak gitu. Ketika ada permasalahan muncul, koordinasi dengan mereka itu lebih mudah. Oke, karena sebelumnya udah kenal di PPI juga udah terbentuk seperti apa. Oke. 16 orang ini, Bang. 16 orang. Itu wajib PPI kah atau seperti apa? Untuk saat ini, iya. Saat ini ya? Masih. Karena pengaruhnya untuk resep dan segala macam. Betul, ada sesuatu yang harus dirahasiakan. Oke, harus main rahasia lah ya. Iyalah. Masa semua langsung diumbarkan nggak? Iya. Boleh diminum, Bang? Boleh. Apa minum dulu? Itu apa, Bang? Sama kayaknya ya? Sama kayaknya, Jaya. Nah, mungkin menu yang karena kan Abang buat bahan baku nih. Betul. Apal banget nih. Resep apapun itu yang dijual di Jaya. Yang mungkin favorit Abang kalau kopi saya nih. Aku tahu ini bahannya apapun ini kalau. Tapi yang favorit dari Abang apa? Yang paling favorit. Paling favorit. Minuman apa makanan? Minuman dulu. Minuman. Yang jelas kalau minuman ya ini. Jaya. Cocok. Yang mantap atau yang biasa? Yang Jaya. Yang Jaya ini. Betul, yang Jaya. Oke. Signaturnya tuh kopi Jaya ini kan, Bang? Iya. Yang ya mantap itu kan kopinya lebih banyak. Lebih banyak. Oke. Kalau makanan? Kalau makanan lebih ke arah snack ya ini ya. Ya. Makanan potato wedges dari surga. Ini potato wedges dari surga. Kenapa? Ini yang kalau di menunya kan potato wedges gitu aja kan? Iya. Dari surga ini kenapa? Kenapa? Kenapa kok sampai dinamai dari surga? Ya sebenarnya itu sebutan aja sih. Ya cuma saking enaknya. Karena saya tahu ya prosesnya seperti apa dari memproduksi kentang itu sampai jadi wedges itu seperti apa. Makanya tak sebut dari surga itu ya karena aku tahu prosesnya dari kentang utuh diproses seperti apa sampai rasanya jadi seperti ini. Oke, berarti dari nol warehouse memproduksi dari kentang utuh sampai berubah menjadi wedges. Yang di outlet tinggal digoreng. Oh, digoreng. Dikasih saus. Warehouse seperti itu. Dan konsepnya di warehouse itu jam kerjanya itu gimana, Bang? Kalau jam kerjanya semua rata ya. Jadi ibaratnya kalau di warehouse itu kayak mungkin bisa disebut kayak pabrik ya. Jadi dari jam 8 pagi sampai ketemu jam 5 sore. Oke. Ya rutin seperti itu setiap hari. Kalau misal produksi nih jam 5 udah selesai, udah jam pulang, tapi masih ada kerjaan. Entah nyiapkan tepung kah atau apa, itu seperti apa, Bang? Ya alhamdulillah dengan tim yang ada ini sekarang jam 5 itu sudah selesai. Semua pekerjaan sudah selesai. Jadi memang diperhitungkan dengan 16 orang ini beban kerja seperti apa dengan waktu pulang dan segala apa. Iya. Oke. Jangan sampailah kita zolim ya. Iya. Tapi lebih gitu. Ya baik lah, Bang. Iya. Tantangan apa sih, Bang? Dari warehouse menurut apa yang paling berat selama Bang di warehouse? Paling berat ini, paling berat komunikasi jarak jauh. Karena kan kita punya warehouse baru di Bali. Oke. Nah, jadi tantangannya di komunikasi aja sih. Jadi terkait stok, terkait pengiriman, akhirnya karena jarak jauh itu tadi. Jadi harus lebih intens komunikasi dengan tim yang ada di Bali. Oke, itu tantangan masih lumayan berat sih.
selainnya wajar-wajar aja berarti Pak? Selain itu wajar-wajar aja sih. Oke. Nah, misal di outlet nih Bang, ada miss soal menu. Apakah yang di warehouse juga kena juga? Yang pasti ketika di outlet itu ada permasalahan yang mungkin terkait dengan produknya warehouse, pasti warehouse akan langsung melakukan istilahnya cross check ya, QC lagi untuk barang-barang yang diproduksi. Kayak gitu. Oh, berarti benar-benar saling berkaitan. Saling berkaitan. Jadi jangan sampai lah kita mengirimkan barang yang produknya kurang oke. Kayak gitu. Oke ya Bang. Warehouse, Tokopedia Jaya. Kemarin juga sempat ngobrol sama HRD, kita bahas SDM, pegawai dan segala macamnya. Ada nggak spesifikasi khusus untuk kerja di warehouse? Spesifik khusus? Ya, seperti yang tadi, harus PPI. Harus PPI pertama? Yang pertama harus PPI. Ada lagi Bang? Atau enggak? Nggak ada. Kalau misalkan nggak ada pengalaman di pastry atau nggak ada pengalaman untuk produksi dan F&B lah hitungannya, berarti aman. Boleh kita yang ngajarin. Oke, diajarin di situ. Kita yang ngajarkan karena sebenarnya kenapa PPI ya biar saudara-saudara juga bisa punya lapangan pekerjaan. Terus kalau memang nggak bisa bekerja ya kita ajari supaya bisa bekerja. Awalnya orang-orang yang warehouse ini 16 orang itu ya ada yang berangkatnya dari orang yang sudah pernah bekerja, ada orang yang benar-benar lulus sekolah langsung bekerja, ada. Dan diajari. Sampai akhirnya sekarang sudah ya bisa dibilang expert lah. Oke, menurut Abang 16 orang ini Bang, ini termasuk tim kecil atau udah tim besar? Tim besar ini. Ini tim besar ya? Iya, dulu tim kecilnya masih mungkin bisa dibilang 4 orang lah untuk produksi itu. Oke. 4-5. Jadi benar-benar bertahap. Berkembangnya bertahap. Oke. Mungkin terakhir nih Bang. Menurut Abang, pandangan ke depan untuk warehouse, tadi kan sudah disebutkan nih. Untuk Tokopedia Jaya juga sudah. Kalau untuk PPI-nya seperti apa? Dari sudut pandang warehouse dan Tokopedia Jaya. Kalau untuk PPI-nya, apa ya? Kan PPI ini juga masih peralihan. Oh iya, PPI peralihan ya? Peralihan sekarang kan ada di PPI. Adik-adik juga sekarang masih proses tahap terakhir untuk pengumuman mungkin. Oh gitu. Mungkin pesan-pesan buat adik-adik juga. Mungkin pesan-pesan aja ya. Kalau untuk insight ke depan PPI akan seperti apa, saya berharapnya seperti apa, kayaknya nggak ada deh. Kalau dari saya nggak ada. Tapi untuk adik-adik yang sekarang saat ini menjalani tes ya lebih semangat lagi aja, jangan patah arang karena kesempatan kalian itu hanya sekali sekarang. Betul ya, jadi terima atau enggak itu jadi sebuah jalan rezeki, jadi jangan disesali ketika nggak keterima. Kalau keterima ya disyukuri dan dijalani dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah ibaratnya kamu sudah mengambil keputusan, jangan sampai kamu mengingkari keputusan itulah, kayak gitu aja. Oke. Terima kasih Bang Yusufa. Tapi ini ada lagi satu terakhir. Iya, apalagi Bang? Sebelumnya boleh minum dulu aja nanti. Kaget nanti apa? Bahasanya di berbaris itu di luar briefing nih Bang. Itu pasti semua yang kita undang itu pasti kita tembak kata-kata hari ini. Karena kata-kata hari ini kalau nggak kata-kata hari ini pantun. Boleh lah, biasanya di warehouse itu banyak kata-kata hari ini yang saya dengar itu. Pantun. Ada lah. Mana ada. Atau petuah atau pepatah yang mungkin Abang pegang, prinsip yang Abang pegang atau pedoman yang Abang pegang boleh disampaikan lah. Apa ya? Wah, ini Mas warehouse di prank ya. Warehouse sudah, PPI sudah, saya sudah, kehidupan sudah, proses dari PPI sudah. Anu aja sih mungkin. Sampai mikir aku Bang. Gini. Jadi kalau aku sih ngasih prinsipku ya. Biar orang menilai kita itu bodoh, kita itu cukup mendengarkan saja. Tapi ketika orang itu menilai kita pintar, ya cukup diam aja. Jadi sama, ketika orang lain menilai kita
pintar ataupun bodoh, itu cukup diam saja, cukup kita memahami bahwa penilaian orang seperti itu. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Dan itu akan menjadi sebuah penilaian untuk diri sendiri dan untuk memperbaikan ke depan. Oke. Jadi bukan untuk stuck di satu tempat. Oke. Apapun yang orang bilang, kita tetap diam aja. Tetap diam aja, nggak perlu sing terlalu ditanggapi, karena bagiku kehidupan kalian ya kehidupan kalian. Tapi jangan kita membatasi bahwa kritik-kritik yang masuk ke kita itu ditolak, jangan. Oke. Tetap didengarkan. Baik digunakan, tidak baik ya jangan digunakan. Oke. Terima kasih, kasih Bang Yusuf. Kata-kata hari ini Kata-kata hari ini sangat rungono. kata hari ini. Lakonono. Terima kasih Bang Yusuf, Pak. Ya, terima kasih juga. Udah menyempatkan waktu datang di Berbaris. Ya. Ini tadi jam kerja ini, Pak. Jam kerja, Bang. Mendadak ini, Bang. Mendadak ini ya. Mendadak ini ya. Mendadak ini tadi. Oke. Bisa podcast bisa. Gimana atasan yang bilang? Terima kasih Bang Yusuf, Pak. Semoga teman-teman dari Tokopedia juga bisa kita undang juga, kita ngobrol apapun itu tentang Tokopedia, tentang apa yang sibuk sekarang, dan mungkin kedepannya seperti apa. Iya. Karena sangat menginspirasi banget. Terima kasih Bang Yusuf, Ya, TPI tahun 2006 2006. dan sebagai kerja di warehouse Betul. sampai saat ini. Terima kasih dan tetap saksikan Berbaris, berbincang bareng senior inspiratif. Terima kasih Bang Yusuf. Terima kasih, Bang. Nanti beritahu lah.